Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan melaporkan data capaian kinerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, dimensitv-news.com. Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan melaporkan data capaian kinerja dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2023. Adapun capaian data kinerja meliputi bidang pembinaan, bidang intelijen, bidang tindak pidana umum, bidang perdata dan tata usaha negara dan bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Kinerja Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan yang telah tercapai selama bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2023 meliputi 1. Bidang pembinaan bahwa untuk bidang pembinaan terkait penyerapan anggaran sampai dengan hari ini telah berada di angka 97,14%, atau dari jumlah pagu anggaran Rp9.267.118.000, terrealisasi sejumlah Rp9.222.577. 2. Bidang intelijen bahwa untuk bidang intelijen selama periode bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2023 telah melakukan kegiatan penyelidikan sebanyak 10 kegiatan. Selanjutnya telah dilimpahkan ke bidang Pitsus sebanyak 2 penyelidikan dan adapun kegiatan pelacakan aset perkara tipikor yaitu ada 2, diantaranya atas nama tersangka SN dan JD. Kemudian telah melaksanakan juga tupoksi intelijen seperti penyuluhan dan penerangan hukum sebanyak 3 kegiatan, jaksa masuk sekolah sebanyak 4 kegiatan, jaksa menyapa 2 kegiatan, pengamanan buronan sebanyak 1 kegiatan, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat PAKEM sebanyak 1 kegiatan serta telah melakukan kegiatan pengamanan pembangunan strategis PPS sebanyak 10 kegiatan, dan posko pemilu sebanyak 1 posko untuk memantau AGHT terkait pemilu yang akan diselenggarakan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 3. Bidang tindak pidana umum selanjutnya untuk bidang tindak pidana umum, selama periode bulan Januari hingga akhir bulan Desember ini, telah menerima sebanyak 122 SPDP. Selanjutnya dari SPDP tersebut, telah ditindaklanjuti dan dilimpahkan ke penuntutan sebanyak 106 perkara, di mana dari 122 SPDP yang diterima tersebut, ada beberapa yang dihentikan penyidikannya oleh penyidik kepolisian SP3 dan ada yang masih dalam tahap penelitian berkas perkara pra-penuntutan. Kemudian bidang tindak pidana umum juga telah melaksanakan kegiatan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah sebanyak 106 perkara. Selain ketiga kegiatan tersebut di atas, bidang tindak pidana umum juga telah menyelesaikan penuntutan suatu perkara melalui restoratif justice sebanyak 7 perkara. Adapun penerimaan negara bukan pajak dari bidang tindak pidana umum sepanjang tahun 2023 yaitu tilang sejumlah Rp29.183.000, pidana denda sejumlah Rp10 juta, biaya perkara sejumlah Rp720.000, dan barang rampasan sejumlah Rp12.621.000. 4. Bidang tindak pidana khusus bahwa untuk bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan selama tahun 2023 telah melakukan kegiatan penyelidikan sebanyak 5 kegiatan, penyidikan sebanyak 2 kegiatan, pra-penuntutan sebanyak 3 kegiatan, penuntutan sebanyak 7 kegiatan, eksekusi sebanyak 3 kegiatan serta penerimaan uang pidana denda sejumlah Rp50 juta dan penerimaan uang pengganti sejumlah Rp38.800.000. 5. Bidang perdata dan tata usaha negara selanjutnya bidang perdata dan tata usaha negara selama tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan bantuan hukum litigasi sebanyak 2 kegiatan, bantuan hukum non-litigasi sebanyak 54 kegiatan dan telah berhasil memulihkan keuangan negara sebesar 299. Mungkin awal dari pembahasan saya mulai dari bidang pembinaan. Silakan Pak Kasubabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan, teman-teman kasih dan teman-teman pers. Jadi yang ingin saya laporkan dari
tahun 2003 itu jumlah anggaran kami itu 9 miliar 9.267.118.000. Realisasi untuk tahun 2003 97,14%. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari bidang pembinaan. Mohon izin Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang saya hormati Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan, teman-teman para kasih dan rekan-rekan pers yang sama-sama berbahagia hari ini. Saya sampaikan bahwa adapun bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan, bahwa untuk bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan telah melaksanakan kegiatan pengembalian barang bukti dengan telah melaksanakan pengembalian barang bukti sepanjang tahun 2003 sebanyak 67 kegiatan dan melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan jumlah jenis perkara TPUL sebanyak 17 perkara, kemudian perkara narkotika sebanyak 48 perkara, dan perkara poharda atau orang dan harta benda sebanyak 17 perkara. Adapun untuk total kegiatan lelang barang bukti sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 4 kali kegiatan dengan total 45 barang rampasan yang telah laku dilelang, dan untuk pemeliharaan barang bukti telah dilakukan pemeliharaan sebanyak 1.350 unit barang bukti. Demikian untuk bidang. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Kajari, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan, rekan-rekan Kasubag dan Kasih, dan yang saya banggakan rekan-rekan pers sekalian. Bidang Datun pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan telah melaksanakan 2 bantuan hukum litigasi untuk menegakkan kewibawaan pemerintah dan 54 bantuan hukum non litigasi dalam bidang keperdataan, dan telah berhasil memulihkan keuangan negara sebanyak 299 juta kurang lebih. Selain itu, Datun pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan telah melayani masyarakat baik melalui secara langsung maupun website Halo JPN sebanyak 34 kali, dan telah melakukan pendampingan hukum sebanyak 119 kegiatan. Selain itu, Datun pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan Kepulauan telah menandatangani nota kesepahaman sebanyak 8 kali, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN maupun BUMD untuk memitigasi risiko yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembali. Izin melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Pangkep, rekan-rekan Kasih, Kasubag, dan yang saya banggakan rekan-rekan media yang sempat hadir pada sore hari ini. Izin melanjutkan. Untuk bidang intelijen periode Januari sampai dengan Desember tahun 2023, kami telah melakukan kegiatan penyelidikan sebanyak 10 kegiatan, dan 2 kegiatan kami limpahkan ke bidang tindak pidana khusus. Kemudian kami melakukan pelacakan aset terhadap perkara tindak pidana korupsi, yaitu aset tersangka SN dan tersangka JD. Kemudian telah melaksanakan juga tupoksi intelijen seperti penyuluhan dan penerangan hukum sebanyak 3 kegiatan, JMS sebanyak 4 kegiatan, Jaksa Menyapa 2 kegiatan, kemudian telah mengamankan 1 buronan atas nama JD. Kemudian kami telah melaksanakan kegiatan Pakem 1 kegiatan, serta melakukan kegiatan PPS sebanyak 10 kegiatan. Dan kami juga sekarang telah mendirikan posko pemilu untuk pemilu tahun 2024 dan pemilu kada tahun 2024.
Saya kira bidang intel itu aja yang bisa capaian kami selama tahun 2023. Selanjutnya dilanjutkan ke bidang hidup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan, yang kami hormati Pak Kasubagbin dan rekan-rekan para kasih, serta rekan-rekan awak media yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan laporan kinerja bidang tindak pidana umum. Selama periode bulan Januari sampai akhir Desember tahun 2023 ini, kami bidang tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan telah menerima SPDP sebanyak 122 perkara dari penyidik kepolisian, di mana jumlah SPDP tersebut kami telah melakukan pelimpahan ke tahap penuntutan persidangan sebanyak 106 perkara, dan untuk saat ini ada beberapa yang masih berjalan tahap proses pra penuntutannya. Jadi pra penuntutan itu masih penelitian tahap berkas perkara pertama. Untuk kegiatan eksekusi untuk tahun 2023 ini terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebanyak 106 perkara. Selain melakukan kegiatan ketiga tersebut di atas, kami juga Liputan Muhammad Yopi, kontributor Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.